Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku. Hari ini aku mau nge-review salah satu bukunya Teresa yang judulnya Marianne. Ini dia bukunya. Sebelum ke isi bukunya, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian yang belum kenal sama Marianne nih. Karena Marianne ini sebenarnya salah satu dari temennya Peter. Jadi selain dari kelima orang itu, Peter CS itu ada 5 kan, yang namanya Hans, Hendrik, William, Jansen, sama Peternya sendiri. Mereka berlima ini punya temen perempuan 2 orang yang namanya Marianne sama Norma. Nah, kebetulan yang Norma ini belum punya buku sendiri. Kalau Marianne ini baru deh punya bukunya yang ini. Nah, Marianne ini kalau misalkan teman-teman lihat di jurnal Risa nih, di YouTube-nya jurnal Risa, Marianne ini tuh sosoknya itu lebih ke judes, jenaka, sok dewasa, tapi ya lucu gitu. Dan aku tuh penasaran sama cerita hidupnya, makanya aku beli bukunya. Sebenarnya ini bukunya udah lama, sekitar tahun 2019 cetakan pertamanya, dan aku baru punya sekarang karena kemarin-kemarin tuh agak susah buat nyarinya. Sebenarnya bukan susah nyari bukunya ya, cuman susah nyari buku yang lumayan agak hemat di kantong gitu. Dan ya baru kemarin gitu dapat, dan ini pun dapatnya diskon. Oh ya, aku belinya di mana ya waktu itu ya? Di Shopee deh. Aku belinya di Shopee. Coba dicari-cari aja. Dan ini pun aku belinya tuh di toko buku apa gitu, dan cuman tinggal satu-satunya. Jangan khawatir ya, ini bukunya original kok. Tuh, bisa dilihat kan ada ini ya. Oke, kita mulai ke covernya dulu. Jadi si covernya ini ada foto Marianne. Kalau misalkan teman-teman udah pernah baca buku-bukunya teman-temannya Teresa yang sebelumnya, maksudnya si Peter CS, Samantha sama Ivan, nah mereka tuh konsepnya nggak kayak gini sih, tapi ini di sini ada buku yang sejenis. Nah nih, jadi konsepnya tuh kayak gini, dan yang ini juga. Tapi coba dilihat dulu. Tapi kalau teman-teman lihat nih yang terbitan terbarunya yang Peter CS itu, dia konsep covernya tuh kayak gini. Jadi nama si sosoknya terus ada fotonya di sini, dan itu bagus banget sih buat dikoleksi menurutku ya. Oke, kita mulai ke isi bukunya. Di bukunya itu ada 5 bagian, dan 5 bagian ini tuh diceritakan oleh orang yang berbeda-beda. Jadi yang pertama itu ada Saeni. Saeni ini adalah babu atau pengasuhnya Marianne. Kemudian yang kedua ada Brata. Nah, Brata ini supir sekaligus centeng dan juga asisten pribadinya ayahnya Marianne. Terus yang ketiga ada bagiannya Teresa. Yang keempat ada bagiannya ayahnya Marianne, Anton van Gibert. Terus yang kelima ada Marianne-nya sendiri, dan masing-masing di sini menceritakan tentang sosoknya Marianne menurut versi mereka. Dan kebanyakan menurut versi mereka ya, Marianne ini tuh awalnya arogan, sombong, angkuh, ya tipikal anak Belanda zaman dulu lah ya. Tapi lama-kelamaan mereka jadi sayang gitu, karena latar belakang si Marianne sendiri yang menurutku ya kasihan. Walaupun sebenarnya Marianne-nya sendiri diceritakan di sini kalau dia nggak mau yang namanya dikasihani. Makanya awalnya Marianne nggak mau dibikinin bukunya gitu, karena dia bilang saya nggak mau dikasihanin. Tapi ya akhirnya karena dibujuk sama William, akhirnya Marianne ya mau gitu dibikinin bukunya. Selain yang tadi, di sini juga diceritakan bagaimana akhir kisah hidupnya Anne. Jadi Anne ini awalnya itu sebenarnya benci sama ayahnya, tapi tiba-tiba di akhir hayatnya Anne jadi sayang sama ayahnya, dan sebaliknya gitu, dan ayahnya juga jadi lebih terbuka. Walaupun pada awalnya Anne benci sama ayahnya karena ayahnya tertutup sama dia akibat ada suatu hal yang nanti kalau aku ceritain jadi spoiler, jadi kalian baca aja. Dan ini halnya menarik banget buat disimak, dan ya
akhirnya kedua ayah dan anak ini bersatu dalam kematian, walaupun sebenarnya setelah mereka meninggal katanya mereka nggak bisa ketemu satu sama lain, walaupun meninggalnya barengan di tempat yang sama, tapi ya gitu. Makanya Anne sampai saat ini nyari ayahnya, dan dengan dibukukannya kisah Anne ini, Anne tuh berharap buat bisa ketemu sama ayahnya, jadi biar bisa pulang ke akhirat mungkin ya, biar bisa pulang tapi bareng sama ayahnya ya, kayak gitu. Secara garis besar sih sebenarnya mereka itu meninggalnya karena tentara Jepang, jadi sebenarnya rentetan peristiwanya tuh hampir sama teman-temannya Teresa yang lain gitu, kayak Peter CS, Marianne, Samantha, sama Ivana. Jadi mereka tuh terbunuh karena Jepang, karena pada saat invasi Jepang ke Indonesia. Dan Marianne sama ayahnya juga seperti itu, cuman cara mereka meninggalnya ya beda-beda gitu. Dan termasuk Marianne ini tuh menurut aku ya lebih spesial gitu bukunya dibandingkan 5 buku yang lain. Kalau teman-teman yang udah pernah baca bukunya Peter CS, pasti kalian ngeh deh kalau dari masing-masing bukunya ini punya opening yang sama gitu. Jadinya aku kalau misalkan baca ulang nih, aku pasti agak bosan gitu. Tapi bukunya Marianne ini, dia punya cerita yang lebih unik, dia punya opening yang lebih beda dari yang lain, jadi nggak ngebosenin. Aku sebenarnya baca ini tuh kurang dari 2 hari karena bukunya seru banget, meskipun kelihatan nih agak tebal dari buku yang biasanya. Maksudnya dari buku yang biasanya yang kemarin itu aku baca judulnya Jurnal Risa yang teror hantu sekolah kalau nggak salah, teror liburan sekolah, itu tuh lebih tipis, tapi ini lebih tebal. Tapi kenapa aku bisa nyelesain kurang dari 2 hari, tapi sebenarnya bisa nyelesain 1 hari. Itu jumlah halamannya sekitar 181 halaman, cuman dia fontnya itu besar-besar. Kalian bisa lihat di sini ya, ini tuh fontnya besar, terus spasinya juga lebar, jadi ya wajar aja kalau bukunya bisa jadi setebal ini. Mungkin memang dirancang untuk seperti itu ya, untuk menjadi tebal. Padahal kalau misalkan pakai font yang ukurannya biasa, terus spasinya juga biasa, mungkin ini bakalan sekitaran 100-an halaman gitu. Bahkan mungkin ya punya sekitaran di bawah 150 halaman atau mungkin kurang dari segitu, ya, sekitaran 100-an lah. Terus yang paling aku suka lagi di buku ini, selain dari ceritanya yang unik, ada juga ini foto. Jadi di setiap ganti sesi wawancara atau ganti sesi cerita orang yang cerita, itu ada foto-foto seperti itu. Kalau misalkan sesinya saya nih, itu fotonya yang tadi. Terus kalau misalkan sesinya Brata, itu fotonya sepatu laki-laki. Sesinya Marianne itu fotonya boneka gitu. Jadi memang beda-beda, dan ini yang bikin buku ini tuh lebih unik daripada yang lainnya. Oke, paling kayak gitu aja teman-teman review dari bukunya Marianne ini. Siapa nih di sini yang ngefans sama Marianne juga? Nah, kalau aku sih emang dari awal tuh udah ngefans sama Marianne, entah kenapa gitu. Mungkin karena karakternya yang tomboy, terus belak-belakan, tapi sebenarnya penyayang. Aku udah ngerasain kalau Marianne ini penyayang. Kalau kalian gimana? Kalian lebih cenderung ngefans ke siapa nih? Ke Peter, Hans, William, Hendrik, Samantha, Ivana? Oke, tulis di kolom komentar ya. Oke, thank you banget yang udah nontonin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.